Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali tentang pewahyuan tentang nama Tuhan yang ada Musa menerima 5 pewahyuan ya dari Allah ya. Sebelumnya kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami, Kau melihara kami, memimpin kami sepanjang hari ini dengan Roh Kudus-Mu Tuhan yang menolong dan menghibur kami, memberikan kekuatan kebenaran kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau juga menyucikan kami Tuhan, menguduskan kami, pikiran, perkataan, perbuatan kami, sehingga kami terus mau diperbarui Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga melindungi aku bersama istri, anak-anakku dan keluarga aku dan Bapak Ibu Saudara semua Tuhan yang menyaksikan program ini. Keluarga mereka juga dilindungi, proteksi dengan darah Bapa Yesus Kristus, dilindungi dan selamatkan dari segala roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh sakit, sihir, tenung, tumbal, guna-guna, roh mati, roh maut, roh mereka tumbal maut, segala penyakit apapun, tumbal COVID, dan semua masalah apapun dipatahkan kuasanya dengan nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala puji hormat syukur hanya bagimu, pimpin kami dengan kuasa-Mu pada pembacaan firman-Mu, pada mengenai Musa, Bapa, mengenai pewahyuan, biarlah Roh Kudus bagi kurang-kurang kami memberikan rema untuk ayat ini Tuhan yang ke pewahyuan tentang yang keempat. Dalam nama Tuhan Yesus, harapan yang baru turun atas kami semua. Dalam Tuhan Yesus kebenaran semuanya. Amin. Ya, kita akan membahas tentang pewahyuan Musa menerima 5 pewahyuan dari Allah ya. Saya ulangi, yang pertama adalah pewahyuan tentang kekudusan. Itu di ayat 5, di Keluaran 3 ayat 5. Yang kedua pewahyuan tentang takut akan Allah di Keluaran 3 ayat 6. Yang ketiga pewahyuan tentang pewahyuan tentang kepedulian Allah terhadap umatnya, itu yang ayat 7 Keluaran 3. Yang keempat adalah pewahyuan tentang rencana Allah. Kita buka di Keluaran 3 ayat 10 ya. Keluaran 3 ayat 10. Keluaran 3 ayat 10, demikian firman Tuhan. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Kita ulangi ya, Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Jadi yang keempat adalah pewahyuan tentang rencana Allah. Rencana Allah itu meliputi pengutusan. Pengutusan itu penting, karena pengutusan itu Yesus sendiri diutus oleh Allah Bapa untuk melakukan kehendak Bapa ya. Dan Musa juga diutus Allah Bapa untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pengutusan ini penting bagi kita. Kenapa? Karena pengutusan itu adalah bukan sekedar orang-orang tertentu saja ya, atau pemimpin-pemimpin, tapi sebagai orang Kristen kita harus ya untuk minta supaya kita diutus oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Bapa, segala kehendak Bapa apapun itu ya. Masing-masing kita anak Tuhan itu punya utusan masing-masing yang dari Bapa. Kadang-kadang orang Kristen itu hanya mengatakan bahwa itu kerjaan para teologi atau pendeta atau misionaris, evangelis ya, padahal tidak ya. Kita dalam sehari-hari ya sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang pasif, tetapi orang Kristen yang mau setiap waktu diutus kemanapun Tuhan mau utus, kemanapun pekerjaan yang Tuhan inginkan, kita siap sedia. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan apa yang Tuhan amanatkan agung ya, Matius 28, 19, 20 ya. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kita harus pergi ya, dan ini juga bukan pilihan, tetapi ini adalah suatu firman, dan firman itu tidak boleh. Ini bukan firman buat saya, tapi ini firman buat pendeta, bukan. Ini firman buat anak Tuhan, orang Kristen sejak dalam kandungan sudah punya firman ini ya. Apalagi kalau sudah pernah baca ya, itu harus jangan dikesampingkan, tetapi kita lakukan firman Tuhan. Kalau bagaimana caranya firman Tuhan ini dilakukan, tanya Roh Kudus ya, tuntunan Roh Kudus yang akan membawa kita untuk supaya kita bisa melakukan segala kehendak ya. Coba kita buka di Yesaya 6-8. Ini Yesaya juga
meresponi panggilan Tuhan untuk minta diutus ya. Yesaya 6 ayat 8. Kita baca di Yesaya 6 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Maksudnya kuutus ini Tuhan. Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Jadi ya saya pun meresponi apa yang Tuhan tanyakan, siapakah yang akan kuutus. Nah seperti itu juga kita ya. Kalaupun Tuhan gak nanya kepada kita, kita yang minta sama Tuhan untuk diutus kemanapun ya. Ya kami pun, saya sama istri anak-anak juga untuk diutus kemanapun kami untuk pekerjaan Tuhan kami mau ya. Tapi memang ini belum kita sudah tanya, sudah berdoa, lakukanlah apa yang menjadi segala kehendak-Mu waktu janji-janji Tuhan di waktu-waktu lalu, untuk pengutusan segera realisasikan ya. Tapi kami minta Tuhan Roh Kudus. Memang kami berdua sama saya sama istri dan anak-anak kan masih ngikut ya. Kami punya istri itu punya banyak program, tapi belum semua bisa dilakukan karena keterbatasan ya, karena sering capek fisik ya, karena juga ada kegiatan-kegiatan medis yang kita harus pergi ke sana. Misalnya saya pergi agak jauh dari rumah kami ya, ke Purwokerto dan sebagainya. Tapi kita akan terus melakukan apa yang Tuhan mau ya. Kami tidak punya keinginan pribadi, tapi kami mau dituntun oleh Roh Kudus untuk kemanapun kami pergi. Dan kami juga melihat tanda-tanda juga alam ya, kalau misalnya ada apa-apa kami siap sedia. Apa yang terjadi di alam semesta ini, kami tetap siap sedia untuk meresponi segala akibat-akibat dari zaman-zaman yang sudah menjelang Tuhan Yesus datang. Karena kami punya prinsip ya, selama masa ini ya, sampai Tuhan Yesus datang ya, sambil menantikan Tuhan Yesus datang, kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Kami siap sedia, dan kami siap sedia juga kedatangan Tuhan, siap sedia juga untuk pekerjaan Tuhan. Dan kami mau meresponin untuk diberikan mimpi apapun, tugas-tugas kami mau meresponi ya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan ya. Ya, kita harus begitu ya. Jangan mau diutus untuk hal-hal pribadi ya, keinginan pribadi, tapi untuk keinginan Tuhan, untuk melakukan perintah-perintahnya, ketetapannya. Ya, kita satu dalam doa. Bapak suka, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik mengutus Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ini. Karena kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah Engkau tolong, sudah Engkau selamatkan, sudah Engkau menteraikan pada akhir zaman, dan Kau sudah sucikan, kuduskan dengan kuasa darah anak domba Allah dari Yesus, dan Kau sudah mengampuni, menyucikan segala dosa pelanggaran kami. Dan untuk Engkau oleh beri Tuhan Yesus Kristus kami juga telah disembuhkan. Oleh kuasa darah anak domba Allah dari Yesus kami telah ditebus dari kutuk dosa, kutuk kuasa dosa, kutuk kematian, kutuk dunia, orang mati, kutuk santet, sehingga tenung, tumbal, guna, kutuk maut dan maut, kutuk mereka Tuhan maut, kutuk santet, kutuk segala penyakit apapun, varian COVID-19 apapun, penyakit dapat tipes, henti jantung, dengan nafas, kematian muda, prematur, dipatahkan kuasa dengan nama Yesus, dari Yesus Tuhan. Kami mohon Tuhan, kami ingin istirahat, tidur, berikan kami tidur nyenyak, bangun besok pagi jam 5 atau jam 4 pagi untuk melakukan saat tertentu. Dan kami mohon Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidur malam ini, berikan tidur nyenyak, tolak kematian mendadak, tolak henti nafas, henti jantung, tolak mimpi buruk, mimpi kotor, mimpi kuasa gelap, dihancurkan kuasa dengan nama Yesus, dari Yesus Tuhan. Kami mohon kasih karunia berlimpah-limpah, anugerah Tuhan berlimpah-limpah atas rumah kami, atas kami, istri anak-anak kami, atas apapun yang kami ada di tempat rumah ini. Kami mohon anugerah Tuhan berlimpah-limpah, kasih karunia berlimpah-limpah, anugerah keselamatan, anugerah perlindungan, anugerah kuasa darah Roh Allah Yesus Kristus, dibungkus dengan doa anak Om Allah Yesus Kristus, anugerah umur panjang, anugerah keselamatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus kami doa selalu. Amin. Terima kasih. Kita besok akan bahas lagi yang kelima ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.